Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 7 kelas paralel 2 dengan anggota saya Cindy Larasati dan rekan saya Indonesia Putri akan mempresentasikan bagaimana membuat AHP dengan software Expert Choice versi 11.0. Pertama-tama di sini kami menggunakan data AHP yang data latihan mengenai strategi penanggulangan ledakan pengangguran. Di sini kita pertama-tama buat hierarkinya dulu. Di level 0 ini ada ultimate goal, yaitu strategi penanggulangan ledakan pengangguran. Kemudian level 1 yaitu faktor ada pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, ada faktor UMR, faktor sumber daya alam, dan sumber daya finansial. Kemudian level 2 ada tujuan yaitu pemerataan sumber daya ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Kemudian alternatif strateginya atau level 3-nya ada 3 alternatif, yaitu pemberdayaan usaha kecil dan mikro, kemudian pembangunan infrastruktur dan investasi swasta dan PMA. Kemudian ada flight factor. Nah, di sini ada perhitungan matrik perbandingan faktor dalam penentuan strategi penanggulangan pengangguran. Kemudian ada perhitungan tujuan. Nah, ini bisa dilihat ada pendidikan dan keterampilan terhadap pemerataan pertumbuhan, ada tujuan terhadap faktor UMR, dan sebagainya. Kemudian untuk yang ketiga itu alternatif. Di sini juga ada penghitungan, misalkan yang pertama perbandingan alternatif terhadap tujuan 1, yaitu terhadap tujuan pemerataan. Kemudian ada alternatif terhadap tujuan 2, yaitu pertumbuhan. Nah, selanjutnya ada perhitungan secara vertikalnya, ada perhitungan faktor, perhitungan tujuan, dan perhitungan alternatif yang diperoleh bobot pada struktur masing-masing level. Kemudian ini adalah kuesioner yang akan diberikan kepada pakar yang nanti akan dinilai oleh pakar tersebut. Nah, untuk data ini kita menggunakan 2 pakar. Ada pakar 1 dan pakar 2. Di sini adalah hasil penilaian kuesioner pengisian skor pada kuesioner yang sebelumnya tadi. Ini oleh pakar 1. Kemudian yang satu lagi adalah penilaian dari pakar 2. Nah, itulah hasil dari data Excel yang akan digunakan dalam mengolah di Expert Choice. Nah, kemudian kita bisa masuk ke software Expert Choice 11.0. Nah, di sini bagi kalian yang belum memiliki Expert Choice bisa menginstalnya dengan mengikuti tutorial yang tersedia di YouTube. Nah, pertama kita create new model terlebih dahulu. Kemudian pilih yang direct, kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa memberikan nama file yang kita inginkan. Dan letakkan di folder yang kalian inginkan juga. Nah, di sini kita bisa menginput goals yang sesuai tadi di Excel tadi. Nah, kebetulan tadi goals-nya adalah strategi penanggulangan ledakan pengangguran. Lalu kita split screen dulu dengan Excel-nya. Nah, untuk level yang pertama yaitu level faktor. Nah, gimana sih cara munculinnya? Kita klik kanan di goals-nya. Lalu pilih yang insert child of current node. Kemudian kita input si faktornya. Faktor yang pertama itu pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Nah, yang kedua faktor UMR. Kemudian yang ketiga ada sumber daya alam dan sumber daya finansial. Untuk menambahkan faktor itu tadi bisa langsung enter aja atau bisa klik kanan di sininya lalu tambahkan yang sibling. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya ini hilang bisa ditambahin di insert sibling of current node ini. Kita ketik ulang.
sumber daya finansialnya. Tuh, nah nanti ini bisa muncul gini, terus kita bisa pencet di mana aja untuk menghilangkannya. Terus gimana lagi, Sin? Boleh. Terus udah nih buat yang level 1. Kemudian yang level 2 itu kan tujuan. Nah, di tujuan ini kita klik di faktornya. Misalkan faktor pendidikan yang keterampilan kerja, kita klik kanan lagi. Kemudian insert child of current node. Lalu masukin si tujuannya. Ada pemerataan sumber daya ekonomi. Nah, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lanjut ke faktor selanjutnya. Di UMR juga kita bisa masukkan si tujuannya, ada pemerataan sumber ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Sini bisa insert sibling saja atau nggak di enter. Kita dengan sumber daya alam dan sumber daya finansial, pemerataan sumber daya ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, level 1 dan level 2 udah di-input ke expert choice. Kemudian untuk level 3 yaitu alternatif strategi. Kita pakai yang logo kanan atas yang add alternatif. Lalu kita input si alternatif. Apa saja alternatif strateginya? Pertama ada pemberdayaan usaha kecil dan mikro. Nah, oke. Kemudian ada pembangunan infrastruktur. Lalu yang terakhir ada investasi swasta dan PMA. Nah, setelah itu kita bisa ke add partisipan, yaitu yang gambarnya 2 orang. Nah, sebelumnya ini kalau misalnya masih merah-merah gini, tandanya ini masih membutuhkan data. Oleh karena itu, kita akan memasukkan data dari pakar. Penilaian pakar, di sini rekan saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa aja sih yang ada di software Expert Choice versi 11.0 kepada Wina. Persilakan. Oke, terima kasih Cindy. Nah, sebelumnya kan kita tadi udah buat ya dari struktur HP dari yang Excel tadi kita pindahin ke Expert Choice ini. Nah, di sini tuh kita bisa lihat di sini ada model view-nya kayak gini, dan ini untuk tadi ini yang nanti untuk memasukkan data-datanya. Setelah itu ini kita juga bisa melihat dari banding si ininya, bisa lihat dari moderate, strong, very strong, dan extreme, dan begitu juga yang ke atasnya. Dan setelah itu ini juga bisa dilihat grafik perbandingannya dari pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, UMR, dan sumber daya alam, dan sumber daya finansial. Ini bisa dilihat seperti ini. Lalu untuk ini juga ini bisa dilihat kayak perhitungannya gitu. Kita bisa masukin bisa low, height, atau kita mau curve gitu. Dan selanjutnya ini kalau misalnya kita bisa lihat dari perbandingan tabelnya dalam ini pendidikan dan keterampilan pemerataan sumber daya ekonomi, terus ini untuk UMR, pemerataan dan sumber daya ekonomi, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita bakal balik lagi ke model view ini. Di sini kita juga ada panel-panel di samping sini buat alternatif. Ini kita bisa tambah alternatif di sini. Terus abis itu ini kita bisa gedein huruf-huruf. Nah, terus ini juga nanti untuk menambah partisipan dari partisipan atau pakar yang kita biasa sebutnya itu. Habis itu di sini bisa juga ada edit. Ini untuk menambahkan child itu tadi buat nambah si faktornya. Terus ini sibling ini untuk menambah faktor di level yang sama.
Terus ini kita juga bisa paste dan bisa edit, terus bisa nambahin alternatifnya juga dan lain sebagainya. Dari sini juga kita bisa pakai Parwes tadi dan bisa juga dengan kuesioner serta direct langsung kayak gitu. Terus ini untuk mensintesa nanti di hasil akhirnya. Terus dan ini untuk penyajian gambarnya dalam bentuk grafik. Ini kita bisa lihat dari performance-nya, dinamik, gradient, head to head, 2 dimensi, dan kita bisa membuka keempat grafiknya tersebut secara bersamaan. Di sini juga bisa dilihat kalau ini warna-warnanya tuh kalau hijau ini merah itu tandanya masih membutuhkan data dan hijau itu tandanya sudah terisi datanya. Seperti itu. Mungkin itu aja Cindy. Atau Cindy mau menambahkan yang lain? Oke, gak ada lagi deh kayaknya ya udah dijelasin semua. Mungkin yang nanti di sensitivity graph itu kan ada bermacam-macam ya bentuknya. Itu bisa disesuaikan dengan kita mau lihatnya apa. Karena ini belum ada skornya, jadi kayaknya sensitivity graph-nya juga nggak bisa dilihat ya. Iya, gitu. Dan untuk data yang di Excel ini adalah sebenarnya data untuk hanya contoh, bukan hasil dari penelitian sebenarnya. Dan untuk kalian bagi para peneliti boleh dicantumkan data yang sebenar-benarnya. Disusun mulai dari faktor, tujuan, alternatif. Ini ada perhitungan vertikalnya dan ada kuesionernya, paket 1 dan paket 2. Nah, ini juga ada catatan, ini kuesionernya singkat aja. Nanti ke kuesioner yang sesungguhnya itu baiknya lebih dibuat lengkap, disertai tata cara pengisian, cara penilaian masing-masing tabel yang jelas agar memudahkan pakar dalam mengisi kuesioner. Nah, di sini juga masih kuesioner kayak ibaratnya cuma tabel-tabel aja, belum ada petunjuk pengisiannya, untuk pertanyaan yang sejelas-jelasnya, seperti itu. Nanti untuk penelitian yang sebenarnya boleh melengkapi itu. Dan di dalam hierarki itu juga di sini di contoh ini terdapat 3 level. Dari level 0 itu ada ultimate goal-nya, level 1 itu ada 3 faktor, level 2 itu tujuannya yang terkait langsung dengan faktornya itu ada 2, dan alternatif strategi untuk mencapai ultimate goal-nya tersebut. Oke, boleh silakan Cindy. Mungkin kita bisa ke bagian pakar 1 kali ya. Boleh. Excelnya. Oke. Nah, ada pakar 1 di sini itu di level 1, misalkan bandingkanlah besarnya peran masing-masing faktor di bawah ini yang berkaitan dengan ultimate goal, yaitu strategi penanggulangan ledakan pengangguran. Nah, gimana sih cara bacanya? Misalkan di kolom kiri ini ada pendidikan, terus di kolom kanan ini ada UMR. Nah, di sini skornya itu 2 di yang lebih penting yang kiri. Berarti di sini pendidikan itu lebih penting 2 dari kolom kanan itu UMR. Kalau misalnya yang kedua berarti pendidikan skornya ini 6 lebih penting daripada sumber daya alam dan sumber daya finansial. Kemudian di yang kolom kiri ketiga itu ada UMR, di mana UMR itu lebih penting juga daripada SDA dan SDF dengan skor 5. Nah, berarti kalau misalnya level 2, cara bacanya dengan faktor pendidikan, di mana pemerataan ini tuh lebih penting skornya 4 ketimbang atau daripada pertumbuhan. Begitu juga dengan faktor UMR dan faktor SDA dan SDF. Nah, untuk yang level 3, di sini kita melihatnya ke tujuan, karena di level 2-nya itu kan tujuannya. Nanti bandingnya sama level 2-nya. Di sini tujuan pertama itu pemerataan sumber daya ekonomi. Di sini pemberdayaan ternyata lebih penting nih daripada pembangunan infrastruktur dengan skornya 2. Kemudian terakhir pemberdayaan juga lebih penting, skornya 4 daripada investasi. Dan yang terakhir ada infrastruktur, ternyata skornya lebih penting 3 daripada investasi. Nah, begitu juga dengan
tujuan yang pertumbuhan ekonomi. Itu kalau dari aku sih itu aja. Begitu juga dengan yang Pak Kardo nanti juga akan seperti itu juga. 3 atau lebih dari 3 juga boleh. Misalkan kita masukin 2. Oke. Nah, terus bisa diganti namanya. Kita mau kasih nama siapa, Win? Bu Linda. Terus location-nya kita bisa ubah. Dan organization-nya kita bisa ubah. Dan untuk pakar kedua ini, Bu Wita, lokasinya juga sama di Bogor dan organisasinya juga IPB. Nah, untuk fasilitator ini tuh fasilitator itu kita sendiri. Nah, tandanya itu kita tuh bisa ngisi atau juga bisa combine. Tapi di sini kita sebagai fasilitator kita hanya mengolah data saja, tidak mengisi dan tidak mengcombine. Jadi di sini hanya Bu Linda dan Bu Wita sebagai pakar yang menjadi partisipasi dalam AHP kali ini. Nah, selanjutnya itu kita save. Habis itu kita boleh namainnya itu questionnaire atau apapun itu. Setelah itu boleh silang. Habis itu kita baru masuk ke di sininya. Kita pilih ke laman Bu Linda ataupun Bu Wita. Gimana, Sin? Boleh. Nah, kita milih halaman yang Bu Linda. Nah, kita ke Excel-nya dulu. Kita pilih si pakar 1. Nah, pakar 1. Nah, level 1-nya kan tadi yang tujuan. Jadi kita klik si goal-nya ini, terus yang 3:1 atau pairwise numerical comparison. Nah, di sini kita bandingin pertama pendidikan terhadap UMR. Di Excel-nya itu pendidikan terhadap UMR itu skornya 2, di mana pendidikan lebih penting daripada UMR. Berarti kita geser yang di atasnya itu ke 2. Nah, atau bisa masuk, misalkan yang kedua pendidikan terhadap sumber daya. Pendidikan terhadap sumber daya itu skornya 6 lebih penting. Bisa digeser manual, bisa digeser atau di input ketik aja angka. Misalkan yang ini UMR terhadap sumber daya, yaitu skornya 5. Nah, kita bisa nulis 5 atau nggak digeser. Nah, untuk itu sebelumnya ini kita bisa ubah nanti deh. Nih, coba selanjutnya gimana? Selanjutnya untuk level 2 berarti pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, lakuin yang sama kayak tadi, klik si pairwise. Nah, itu pemerataan sumber daya ekonomi. Nah, kita pakainya yang level 2 yang di Excel. Di situ pemerataan skornya 4 lebih penting daripada pertumbuhan. Kita bisa masukin angka 4 atau geser ke skala 4. Nah, sebelumnya kalau misalnya ini digeser ke kiri itu tandanya kiri itu lebih penting daripada yang kanan, dan ininya tuh warnanya hitam, warna angkanya. Sedangkan kalau misalnya yang kanan lebih penting itu warnanya bisa merah. Jadi itu nandain kalau misalnya yang kanan itu lebih penting warna merah, yang hitam itu yang kiri lebih penting, kayak gitu. Nah, di sini kan jumlahnya 4. Nah, boleh kita kembali lagi ke ini, terus nanti record judgment, yes. Terus gimana lagi sih? Nah, kita karena nih daripada di Excel-nya ini daripada internet turun, kita nyelesain dulu yang di level 2. Nah, berarti kita klik si UMR. UMR, terus kayak tadi lagi skornya itu 5. Kita geser ke 5, dimana pemerataan lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi. Makanya warnanya hitam. Oke, kita balik. Jangan lupa di-save dulu. Ya. Yes. Terus ke sumber daya alam. Nah, ke pairwise lagi. Terus di SDA itu skornya 2. 2 lebih penting pemerataan sumber daya ekonomi. Ini warnanya hitam. Oke. Yes. Nah, berarti level 2 udah semuanya nih. Nah, sekarang kita ke level 3. Di level 3 itu ada 2 kan. Ada tujuan pemerataan sumber daya ekonomi sama tujuan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita di level 3 ini tuh untuk semua pemerataan itu skornya sama. Di sini kita lihat pemberdayaan sama pembangunan infrastruktur itu skornya 2 lebih penting pemberdayaan.
Kemudian untuk pemberdayaan dengan investasi lebih penting pemberdayaan dengan skornya itu 4. Nah, terus pembangunan infrastruktur dan investasi itu skornya 3. Balik ke halaman sebelumnya. Nah, biar lebih gampang, kita klik aja lagi pemerataan lagi, biar nggak usah pindah-pindah. Nah, di sini juga sama, 2, terus 4, kemudian 3. Nah, balik. Dua, terus 4, terus 3. Nah, oke, berarti buat yang tujuan pemerataan udah semua. Sekarang kita masuk ke tujuan yang pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini pemberdayaan dengan pembangunan infrastruktur itu skornya 2. Geser ke kiri. Terus pemberdayaan dengan investasi juga 2. Kemudian infrastruktur dengan investasi juga 2. Berarti ini 2. Ini juga 2, 2, 2. Kemudian untuk yang terakhir juga sama-sama 2. 2. Oke. Nah, di sini kotaknya udah hijau semua. Selanjutnya kita bisa milih nih si pakar yang Belinda kan udah. Sekarang kita next ke Bulita. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Erwina Syafitri. Oke, sebelum itu tadi lupa di-save. Jadi kita save dulu untuk pakar yang pertama. Yes. Bisa Ctrl S juga. Nah, selanjutnya untuk pakar 2 itu, ini juga masih merah kan, tandanya dia masih membutuhkan data dari pakarnya itu. Nah, sama seperti yang tadi, tinggal diisi aja menurut Excel yang kita punya ini. Nah, goal strateginya itu tadi, di sini kita pencet yang 3:1 atau pairwise numerical comparison. Di sini nilainya itu pendidikan dan keterampilan banding UMR itu 2, terus pendidikan banding sumber daya itu 4, sumber daya banding UMR banding sumber daya itu juga 4. Nah, di sini kita bisa kembali, terus record judgment and calculate itu kita yes, kita save, terus juga yes juga, terus baru kita masuk ke level 2. Nah, di sini tuh pendidikan dan keterampilan itu kita buka lagi 3:1. Terus ini tuh hasilnya 3, perbandingannya lebih penting kiri daripada kanan. Terus kita save juga. Habis itu kita juga masih berkutik dengan level 2 yaitu UMR. Di sini UMR itu 6 lebih penting daripada si kolom kanan. Kita buka pairwise-nya. Kita geser atau bisa diketik juga. Terus kita save record judgment-nya. Habis itu sumber daya alamnya ini 3 nilainya, kita buka lagi. Yang kiri lebih penting 3 daripada yang kanan, terus kita save juga. Setelah itu baru masuk ke level 3 atau level tujuannya. Sama juga caranya, kita buka pairwise-nya, terus kita isi. Itu isinya 3, 3, 2. Nah, oke, terus kita save, yes, terus karena biar sama semua, jadi kita isi pemerataan sumber daya ekonominya dulu. Nah, jadi berapa? 3, 3, 2. Boleh, save. Lagi. Yes, terus habis itu yang terakhir untuk di tujuan ketiga, ini di pemerataan sumber daya ekonomi, isi lagi juga 3, 3, 2. Terus kita save. Setelah itu kita isi juga yang pertumbuhan ekonominya. Di sini
Sama juga kebetulan 332 juga. Kita isi 332. Kita save. Lalu pertumbuhan ekonominya juga sama. Kita buka pairwise. Kita isi 332. Terus habis itu save. Yes, dan yang terakhir ini kita isi juga 332. Nah, setelah itu udah selesai. Nah, ini sudah hijau semua, tandanya sudah keisi semua datanya. Setelah itu, kita bisa membandingkan dengan hasil Excel ini dengan hasil yang kita dapatkan dari Expert Choice ini. Kita bisa buka yang gambar 2 orang ini atau partisipan, terus kita bisa mengcombine dari kedua pakar ini. Hasil dari kedua pakar ini bisa kita combine, terus nanti hasilnya jadi satu, dan itu adalah hasil penelitian dari AHP menggunakan Expert Choice. Nah, kita combine, kita checklist combine-nya, habis itu kita combine individuals, habis itu judgment in hierarchy only, terus nanti keluarlah seperti ini. Lalu kita samakan dengan yang perhitungan vertikal pada Excel-nya. Nah, di sini pendidikan dan keterampilan tenaga kerja itu inkonsistensinya itu 0,562, yang UMR itu 0,344, dan yang sumber daya alam dan sumber daya finansial itu 0,094, sudah sama. Setelah itu juga untuk pemerataan sumber daya ekonominya itu juga kurang lebih ini pembulatannya juga sama, tidak jauh berbeda. Nah, setelah itu kita bisa melihat hasilnya itu dalam bentuk grafik. Kita bisa lihat dari sensitivitas grafiknya, kita bisa dari performance, terus kita pencet di ini dulu, di goal-nya dulu, terus baru kita ke performance gitu. Nah, nanti ini bisa dilihat grafiknya. Habis itu, kita bisa juga menampilkan keempat ini dalam satu kali gitu. Open for. Nah, terus ini kan bisa dari performance-nya, ini bisa dari dinamik, ini bisa dari gradiennya, ini bisa head to head-nya. Jadi intinya tuh si pemberdayaan itu lebih besar pengaruhnya untuk strategi penanggulangan ledakan pengangguran. Kayak gitu. Ini boleh kita close aja. Setelah itu untuk sintesanya itu kita bisa lihat with respect to goal ini tandanya inkonsistensinya itu 0,04. Dia dapat diterima dan dapat diterapkan karena menurut literatur itu inkonsistensi yang baik dan bagus itu kurang dari 0,1. Jadi ini pemberdayaan usaha kecil dan mikro, pembangunan infrastruktur dan investasi swasta dan PMA ini layak diterapkan untuk strategi penanggulangan ledakan pengangguran. Setelah itu udah selesai, kita bisa save aja kayak gitu. Mungkin dari kami segini aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kurang jelas dari penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.